Maaf Bante, izin bertanya, gimana caranya supaya ada niat kita untuk meditasi Bante? Banyak hal ya, cara itu, dan sangat variatif, dan itu sangat bergantung pada siapa yang menerima. Soalnya cara itu akan menyesuaikan orangnya. Orang akan menyesuaikan caranya. Yaitu untuk kalangan tertentu diberi motivasi terlalu tinggi tidak bisa, nggak nyambung. Diberi motivasi terlalu rendah levelnya juga nggak nyambung. Misalnya seseorang itu yang sudah punya pengertian yang lumayan baik tentang bermeditasi, punya pengertian dharma yang lumayan mendalam, nah, terus diberi motivasi, rajinlah bermeditasi supaya bahagia di alam surga setelah kematian tiba. Nggak nyambung. Betul ya? Ya, tetapi untuk beberapa yang lain diberi nasihat juga, diberi cara juga, dimotivasi. Bermeditasilah, soalnya nibbana itu adalah keredaman segala bentuk-bentuk, dan keredaman segala bentuk-bentuk adalah kebahagiaan. Di sana bisa makan apa enggak? Oh, nggak ada senang lagi dengan makanan. Di sana ada tempat yang indah enggak? Oh, nggak ada tempat yang indah. Nggak maulah. Jadi banyak cara, tetapi tidak semua cara bisa diterapkan ke setiap orang. Begitu. Ya, secara umum boleh dikatakan awalnya itu dengan punya keyakinan. Punya keyakinan yang kuat, yang teguh, menumbuhkan keyakinan bahwa beliau Sang Buddha siapa? Adalah sosok yang telah mencapai penerangan sempurna, yaitu yang telah mencapai kebijaksanaan, telah mencapai kebenaran, telah mencapai jalan yang benar. Bukan hanya tahu tetapi menjalankan. Lebih dari itu sudah berkenan berbagi. Beliau bukan sosok yang menjalankan kehidupan luhur itu demi tipu-tipu, demi bujuk-bujuk, propaganda, demi dapat imbalan harta kekayaan, atau pujian, atau penghargaan. Juga bukan punya keinginan untuk jadi pemimpin satu ajaran dan mengintimidasi atau mendiskreditkan atau menginjak ajaran yang lain. Itu tidak punya tujuan semata-mata untuk itu. Bukan untuk itu. Dan juga bukan sebagai penunjukan diri bahwa sedemikian rupa itulah keberadaan beliau sebagai yang suci, yang bijaksana, yang apa. Juga tidak untuk itu. Jadi dengan kualitas-kualitas yang nyata, dan itu semua bukan propaganda juga, kata-kata seperti itu semua. Kita bisa menyelidik di mana Sang Buddha mau menjilat para bangsawan, para raja untuk mendapatkan kemudahan, kenyamanan dalam hidup, dalam apa. Dan kalau kita selidik di Tipitaka sendiri, ajaran beliau termasuk turunan
dari ajaran beliau, yaitu pustaka kata-kata apa dan sebagainya. Tidak ada tanda-tanda yang mengarah ke hal selain ya, mengarah 3 titik tujuan utama, yaitu kebijaksanaan, kemurnian hati dengan nilai-nilai luhur, dan kalau bisa ya punya maha karuna, kebelas kasihan. Maksud adalah berbagi keberkahan berupa berbagi pengetahuan yang mengarah pada jalan yang benar, jalan yang lurus. Ini adalah perlunya peneguhan keyakinan. Sering-sering direnungkan sebagaimana yang diuraikan tadi. Mengapa kita umat Buddha sering sekali baca Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa? Hanya celakanya mereka nggak mau menilai permanaannya, hanya baca bahasa palingnya sekedar sebagai ritual, sehingga manfaat utama tidak dicapai. Maknanya sangat mendalam. Termasuk juga Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati. Kenapa sering diucapkan? Baca juga sih artinya, tapi sejauh apa merasuk, meresap, menghayati, mencamkan. Nah ini apa namanya, satu kekurang jelian, bolehlah dikatakan begitu, atau kekurang lurusan dari semua pihak, terutama yang menjadi pengarah atau pembimbing, kalau kita menyebutnya itu tokoh begitu ya. Di balik apa yang dilakukan secara ritual itu sejauh apa bisa secara praktisnya, yaitu yang bisa dipraktikkan keseharian itu bisa dicapai. Itu yang semestinya. Yakin sih yakin, tapi ya itu sebatas apa ya, satu hal yang berbeda dengan sisi praktik. Ini menjadi timpang, menjadi jomplang, menjadi tidak berhasil guna keberadaan keyakinan. Padahal kalau dihitung dengan bekal keyakinan, bisa enggak masuk nirwana? Tidak ada yang tidak bisa dicapai melalui bekal keyakinan. Apalagi kalau sekedar surga, sekedar kebahagiaan duniawi. Kalau keyakinan satu. Artinya apa? Asal yakin? Iya. Tapi tunggu dulu. Permanaan yakin itu apa? Ya toh, mau menerima. Konsekuensi dari mau menerima itu apa? Mengikuti apa yang dianjurkan. Kalau bilang yakin tapi tidak rela, tidak berkenan mengikuti apa yang dianjurkan, bisa enggak disebut dengan yakin? Tidak konsekuen dengan keyakinannya. Itu hanya ucapan doang, hanya ucapan belaka. Konsekuensi dari punya keyakinan itu apa? Mengikuti ajaran. Dan itu kenapa dengan bekal keyakinan bisa enggak mencapai nirwana? Sangat-sangat bisa. Apalagi hanya surga atau kesenangan dunia. Permasalahannya kan keyakinan itu muncul, permisi bicara, ya sebatas basa-basi, atau barangkali sebatas pembenaran diri, atau sebatas sebagai penunjukan diri, emblem bahwa dia Buddhis, atau apalah, atau memang karena
indria atau kecenderungan atau penguasaannya yang memang ya belum cukup kuat. Indria yang di sini yang dimaksudkan adalah indria keyakinan, indria semangat, indria pengingatan, indria keteguhan, dan indria kebijaksanaan. Dengan bekal keyakinan ini sering. Lain-lainnya banyak hal juga. Seperti misalnya melihat secara nyata, objektif, melihat secara lurus, melihat secara jujur, keberadaan hidup setiap orangnya termasuk diri kita ini secara bijaksananya itu hitung-hitung menguntungkan atau merugi. Tapi ini lebih dalam, yaitu dalam rangka melihat kenyataan keberadaan derita. Kalau tidak bisa mendengarai derita, meditasi itu adalah upaya untuk memadamkan derita. Jika derita itu sendiri tidak bisa dilihat, untuk apa juga bermeditasi? Tidak lihat ada alasan apa. Nah, begitu. Ya, itu cukup. Nah, 2 itu saja. Kalau mau dirinci satu persatu, lain, oh panjang sekali. Ya, bagaimana memotivasi orang untuk bermeditasi, sangat-sangat variatif. Dan sekali lagi itu juga berkaitan dengan siapa yang mendengar. Termasuk juga misalnya dari sisi waktu, kesempatan, mumpung sebagai manusia, mumpung kesempatan mendengar dharma masih ada, mumpung kemunculan Buddha meskipun sudah sekian waktu berparinibbana, tapi masih ada tanda-tanda yang bisa kita ketahui keberadaan beliau lewat ajaran yang masih berlangsung, dan itu kesempatan yang 3000 tahun yang lalu nggak ada sama Sang Buddha. 2000 tahun yang ya betul ya, itu baru 2600. 3000 tahun yang lalu tidak ada sama Sang Buddha. Mereka yang berjuang mestinya ada sesuatu yang lebih tinggi dari ini, tapi nggak menemukan, nggak sampai tembus. Dan apakah mereka itu yang sudah ranum siap untuk mencapai penerangan sempurna, yaitu menjadi Buddha, meskipun bukan sama Sang Buddha, tetapi Papaceka Buddha atau Sawaka Buddha, sudah ranum sedemikian rupa itu, apakah bisa menjaga keranumannya untuk di kehidupan mendatang itu tembus menjadi Paceka Buddha, menjadi Sawaka Buddha, atau menjadi sama Sang Buddha sendiri? Sangat-sangat tidak ada jaminan. Dan tidak ada si penjamin juga. Si penjaminnya tidak ada juga. Tidak ada dewa atau siapapun yang menjadi penjamin untuk seseorang itu setelah pada tingkatan yang ranum mengarah ke pencerahan kebudayaan itu, ya akan pasti mengarah ke sana. Mereka yang sudah menginjak pada jenjang ranum saja bisa kolaps, yaitu terjatuh lagi ke alam-alam ini, alam nafsu, bahkan alam menderita, alam kesengsaraan, dan tidak ada jaminan lagi kapan akan balik ranum lagi. Ini mengerikannya. Tahu ranum kan ya? Ranum itu menjelang matang. Hampir ke matang itu artinya sudah mencapai kesuciannya, namanya matang. Nah, ini ranum seperti pepaya ranum itu sudah ada kuning-kuning keemasannya itu. Merah-merah.
Tidak ada penjamin, tidak ada jaminan. Nah, sementara itu kita hidup dalam situasi kondisi yang sangat-sangat kondusif untuk semuanya. Kita punya potensi yang memungkinkan untuk mengerti, yang dimengerti juga ada, yaitu Dharma. Dan Dharma itu adalah dari Sama Sambuddha, semuanya lengkap. Kita menyia-nyiakan, kita menelantarkan kesempatan yang tidak dapat diperoleh oleh mereka yang lahir sebelum kemunculan Sama Sambuddha atau lahir setelah kemunculan Sama Sambuddha tetapi tinggalnya jauh, tetapi tidak punya keyakinan, tetapi tidak punya kemampuan. Karena apa? Pemikirannya atau apa? Atau apa? Satu lagi adalah tidak punya kemauan. Ada di dekat Sang Buddha, punya kemampuan untuk mengetahui. Ya segala potensi memungkinkan ada, tapi tidak punya kemauan karena ya banyak alasan, banyak apa ya, sudut pandang berpikir yang membuatnya tidak mau mengikuti ajaran Sang Buddha. Seperti sepupu beliau sendiri yang namanya Dandapani. Sepupu yang lain seperti Mahanama begitu, sangat hormat dan sangat patuh menjalankan dharma. Sepupu-sepupu yang lain banyak beliau, meskipun bukan sebagai biku, sebagai perumah tangga yang sangat-sangat kuat keyakinannya. Tetapi ada juga ya sepupu ya, di antara yang ada itu yang ya apa namanya potensi kecerdasan juga ada, apa juga ada, hanya satu saja tidak punya kemauan, apapun alasannya. Menjadi terlepas dari kesempatan yang apa? Kesempatannya apa namanya itu? Kesempatan yang bahasanya apa? Kesempatan yang brilian, kesempatan yang apa namanya? Ya disebut langka. Ya itulah ya. Apa namanya? Barangkali cukup untuk menjadi penggerak pendorong kita untuk rajin bermeditasi. Sadu Bante. Sapitiyo wiwajantu